Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu ya nak ya. Amin. Baik, hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran tematik bersama Bu Fitria dan Bu Yuyun. Seperti biasa kita sekarang sudah alhamdulillah sudah memasuki semester 2. Iya, Bu Fitria. Jadi habis liburan ya. Dan kita juga materinya juga baru lagi nak. Jadi yang kemarin itu sudah selesai. Nah, kita memasuki semester 2. Nanti kita belajarnya dari sekarang ya. Nah, sekarang Bu Yuyun sama Bu Fitria akan menjelaskan materi bahasa Indonesia nak. Namun seperti biasa ya, baca doa terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, baik. Walaupun belajar masih di rumah harus tetap semangat ya. Tentunya. Baik, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni. Bu Fitria, bagaimana kalau kita ini Bu melakukan pemanasan dulu deh sebentar, olahraga kecil-kecilan gitu, biar anak-anak biar pemanasan dulu ya. Contohnya kita meregangkan tangan dulu, meregangkan tangan nih. Misalkan kita meregangkan tangan, hitung 1 sampai 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendiri ya, tidak akan di rumah ya, Nak ya. Biar ada olahraganya. Kemudian kita di belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya di pinggang, tengok kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus diputar kepalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Kalian dapat melakukan sendiri di rumah. Baiklah. Kemudian jangan lupa juga kalau setiap pagi zikir paginya. Iya betul. Kemudian kalau mau sholat sunnah duha juga boleh. Mau murojaah juga boleh ya. Sebelum dimulai pelajaran, kalian harus melakukan amal ibadahnya di rumah masing-masing ya nak ya. Nah sekarang Bu Fitria mau menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia yaitu tentang puisi. Disimak baik-baik. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang materinya kita sudah masuk ke tema 6. Dan masuknya di subtema pertama itu, Ibu akan bahas tentang pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini adalah membahas mengenai puisi. Apa itu puisi? Puisi merupakan sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah. Atau biasanya puisi itu dibuat oleh pembuat puisinya melalui ungkapan perasaan yang dirasa. Kemudian dia ungkapkan melalui tulisan puisi. Ya. Nah, orang yang membuat puisi itu dinamakan penyair, ya. Kemudian, Ibu akan bahas selanjutnya tentang ciri-ciri puisi. Puisi itu punya ciri-cirinya. Ciri yang pertama itu, puisi tersusun atas bait-bait. Bait-bait itu apa? Bait-bait itu biasanya ada di puisi itu ada 4 bait biasanya. Nah, setiap bait itu memiliki baris beberapa baris atau beberapa kalimat. Kemudian, dalam puisi juga terdapat yang namanya irama dan rima. Apa itu irama? Irama itu biasanya yang berkaitan dengan panjang pendeknya ketika kita membacakan puisi. Ya, bunyinya seperti apa, iramanya seperti apa, itu namanya irama. Kemudian, kalau rima itu berkaitan dengan persamaan bunyi pada baris puisi. Biasanya pada puisi itu ada paling akhir itu puisi tulisan di dalam puisi kalimatnya itu misalkan ada yang paling belakang itu huruf A, maka nanti baris kedua boleh huruf R, kemudian huruf A lagi, kemudian huruf R lagi. Itu namanya rima. Ada juga yang tipenya puisi itu rimanya ada tiga jenis ya, 3 jenis rima. Rima itu jenisnya ada 3. Ada yang baris terakhirnya itu atau kalimat terakhirnya hurufnya A semua. Ada yang kedua A,
selanjutnya B, kemudian A lagi, kemudian B lagi. Ada juga yang A, B, B. Ya. Nah, untuk contohnya Ibu berikan di sini. Jadi di sini ada contoh tulisan sebuah puisi yang berjudul Cita-Cita, karangan dari Rukmayanti. Ya, jadi penyairnya namanya Rukmayanti. Yang membuat puisi itu namanya penyair ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan yang tadi. Jadi puisi itu terdiri atas bait-bait. Nah, yang dikatakan bait itu adalah ini. Baris ke-1 sampai ke-4 namanya bait. Nah, baris berarti yang ini. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi, setiap bait dalam puisi terdapat beberapa baris. Biasanya terdapat 4 baris ya. Kemudian terdapat juga beberapa kalimat. Kalimatnya ini ada berapa? Ada 4 kalimat. Kemudian kita bahas yang mengenai kalau irama itu biasanya kita belajari melalui cara membacanya nanti. Akan disampaikan oleh Bu Yuyun ya. Kemudian rima. Rima itu yang terakhir. Terakhir kita lihat hurufnya. Ada huruf A, ada huruf R, kemudian A lagi, kemudian R lagi. Nah, ini rimanya berarti yang tipe A, B, A, B. Nah, kalian nanti kalau mau membuat puisi dengan rima yang pertama juga boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh, ya. Ini contohnya yang A, B, A, B. Seperti itu, ya. Nah, untuk irama itu berkaitan dengan bunyi atau cara kita membacakan dengan panjang pendek bunyinya. Itu akan disampaikan oleh Bu Yuyun. Silakan. Nah, baik ya. Di sini Ibu mau mencontohkan bagaimana cara membaca puisi sesuai dengan ketentuannya ya. Jadi, mimik muka atau ekspresinya harus menggambarkan tentang isi puisi. Kemudian, tinggi rendahnya nada saat membaca puisi atau yang dikatakan intonasi ya. Kemudian jeda juga ya. Dalam membaca puisi juga harus ada jedanya nah. Jadi tidak cepet-cepetan, tidak. Jadi cara membaca puisinya akan boleh contohkan ya. Oke. Ini judulnya adalah Cita-Cita karya Rukmayanti. Jadi kita harus baca dari judulnya ya, Nak ya. Oke, Bu Yun akan mencontohkan sekarang. Cita-Cita karya Rukmayanti. Aku hanyalah insan biasa, bernaung di gedung ini untuk belajar, berjuang demi cita-cita, sampai dimanapun akan ku kejar. Perjalananku sangat panjang dan jauh, berlayar di lautan ilmu, menggapai asa yang terarah, bersenjatakan pena dan buku. Aku berlayar terus akhirnya lelah bukanlah hambatan. Ya, lanjut ya, Nak ya. Belum buat. Nah, oke, tadi sampai sini ya. Walaupun harus menaiki tebing yang tinggi menuju puncak ilmu masa depan ya. Jadi dalam membaca puisi Nak, ekspresi atau raut wajahnya juga harus ini ya Nak ya, sesuai dengan isi gambaran yang ada di puisi tersebut. Ini kan puisinya tentang cita-cita. Jadi apa yang ada di puisi ini tuh kalian ceritakan sebisa mungkin sesuai dengan isi yang di sini. Jadi kayak misalkan aku hanyalah insan yang biasa. Jadi nadanya agak lemah dikit, nadanya agak lembut dikit ya. Tapi nanti kalau sudah sampai berjuang demi cita-cita, nadanya harus tinggi ya Dek ya, Nak ya. Berjuang demi cita-cita, seakan-akan tuh kita semangat dalam berjuang dan
cita. Seperti itu ya nak ya. Itu contoh puisinya. Yang mohon maaf kalau misalkan nggak sesuai dengan apa, misalnya nggak terlalu bagus ya nak ya. Mungkin hanya bisa mencatatannya seperti ini. Gitu. Gimana Bu Fit? Udah? Dan dalam membaca puisi juga kalian bisa sambil berimajinasi. Ya, puisinya tentang ini ada bernaung di gedung. Oh, berarti di gedung kalian bisa seolah-olah dia bayangkan lagi di gedung tuh bernaung bagaimana seperti itu dan sebagainya. Atau nanti ada puisi tentang pemandangan, berarti kalian berimajinasi oh pemandangan yang indah seperti apa dan lain sebagainya. Ya, betul. Nah, mungkin sampai sini ya materi yang bisa kita sampaikan. Insya Allah nanti kita dipertemukan lagi ke pertemuan yang berikutnya. Semoga kalian dapat memahami pelajaran ini ya nak ya, diambil baiknya ya nak ya. Kemudian jangan lupa untuk belajar di rumah, buku tematiknya dibuka dan dibaca. Nanti akan ada tugas-tugas yang diberikan. Jangan lupa tetap semangat. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti akan diberikan informasi ya. Baiklah ya nak ya. Sekarang kita tutup dengan bacaan hamdalah, membaca doa ya penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa aku malah nggak sih.